Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Aniki Zenida dengan NIM 2303111502 dari Prodi S1 Statistika Universitas Riau. Di sini, saya akan bahas mengenai klasifikasi status kemiskinan dengan menggunakan metode Fuzzy-Kiniset-Niebuhr atau FKNN. Nah, kemiskinan tetap menjadi persoalan yang signifikan di Indonesia, meskipun berbagai upaya telah dilakukan. Tingkat kemiskinan ini biasa dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti rendahnya PDRB per kapita, kualitas pendidikan yang tercermin dalam IPM, serta tingginya tingkat pengangguran terbuka. Nah, dampaknya tidak hanya berupa kekurangan pendapatan, tetapi juga mempengaruhi akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Seiring meningkatnya jumlah data sosial ekonomi, analisis konvensional menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, digunakan pendekatan data mining untuk mengungkap pola yang lebih kompleks. Nah, salah satunya adalah metode Fuzzy-Kiniset-Niebuhr atau FKNN yang dapat menangani ketidakpastian dan memberikan klasifikasi yang lebih fleksibel. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah mengklasifikasikan status kemiskinan di setiap provinsi di Indonesia. Nah, penelitian ini bertujuan untuk membedakan setiap provinsi apakah termasuk kategori kemiskinan rendah atau tinggi. Klasifikasi ini dilakukan agar pola dan tingkat kerentanan antar provinsi dapat dipahami oleh lebih jelas. Nah, tujuan yang kedua adalah menggunakan indikator sosial ekonomi dari BPS tahun 2024. Lalu ada tujuan yang ketiga adalah menerapkan metode Fuzzy-Kiniset-Niebuhr atau FKNN dalam proses klasifikasi. Yang dimana FKNN ini memberikan nilai derajat keanggotaan pada setiap kelas sehingga menghasilkan klasifikasi yang lebih fleksibel dan akurat dibandingkan metode KNN biasa. Datanya diperoleh dari BPS tahun 2024 yang mencakup 38 provinsi Indonesia dengan variabel Y, yaitu status kemiskinan yang kemudian dikategorikan menjadi 0 atau 1, yang berdasarkan rata-rata persentase penduduk miskin. Lalu 3 variabel lainnya yakni PDRB, IPM, dan TPT. Adapun tahapan analisis Fuzzy-KNN ini sendiri yakni yang pertama, menormalisasikan data. Lalu yang kedua, membagi data training 70% dan testing 30%. Lalu melakukan perhitungan jarak. Nah, FKNN ini menghitung jarak antara dua uji dan data latih menggunakan Euclidean distance. Jarak ini menentukan tetangga terdekat yang menjadi dasar klasifikasi. Lalu yang keempat, melakukan perhitungan derajat keanggotaan atau membership. Nah, di setiap data uji diberi derajat keanggotaan ke masing-masing kelas berdasarkan tetangga terdekatnya. Proses ini membuat klasifikasi lebih fleksibel dibandingkan KNN. Nah, yang terakhir kita mengevaluasi model. Nah, model dievaluasi menggunakan akurasi, kappa, sensitivity, dan specificity. Ini digunakan untuk menilai seberapa baik FKNN melakukan klasifikasi status kemiskinan. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian hasil dan pembahasannya, di mana kita akan langsung mendemonstrasikannya pada software RStudio, yang dimana ini adalah software yang digunakan untuk melakukan analisis FKNN ini. Yang pertama, hal yang kita lakukan adalah memanggil library yang akan kita gunakan. Yang pertama ada library Excel, yang dimana untuk membaca data, lalu ada library Caret untuk melakukan split data, dan lainnya. Lalu ada library S1071 ini untuk melakukan klasifikasinya. Lalu ada library FNN yang nantinya akan kita gunakan untuk fungsi KNN dan perhitungan jaraknya. Lalu kita akan membaca data yang akan kita gunakan, dan pastikan data yang kita gunakan ini sudah berbentuk dalam Y-nya itu biner, yakni 0 dan 1. Kita panggil. Lalu kita menentukan variabel Y pada kolom B dan X pada kolom lainnya, yang dimana pada kolom pertamanya berisi nama provinsi, lalu kolom keduanya kita menggunakan variabel Y yang sudah dikategorikan menjadi 0 dan 1. Lalu
pada kolom ketiga dan seterusnya itu adalah kolom variabel X-nya yang sudah bebas dari variabel Y dan nama provinsi. Lalu selanjutnya kita akan menormalisasikan variabel X dengan fungsi scale. Fungsi ini digunakan untuk menstandarkan data, yang dimana minnya itu adalah 0 dan standar deviasinya itu ya 1. Selanjutnya kita melakukan split data yang dibagi menjadi 70% untuk data training dan 30%-nya untuk data testing. Nah, di sini kita menggunakan fungsi sit. Mengapa kita menggunakan fungsi sit? Karena agar setiap kali kita melakukan running pada sintaks ini, hasil yang beroleh itu tetap sama dan tidak berbeda. Nah, di sini dapat dilihat bahwa sebanyak 11 provinsi merupakan data uji pada analisis ini. Ada Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan lainnya. Kita lanjut ke fungsi fuzzy KNN untuk klasifikasi. Ini fungsinya. Lalu kita jalankan fKNN-nya pada data uji yang sudah kita lakukan. Nah, di sini dapat dilihat pada output bahwa prediksi fKNN-nya itu sudah benar, yang dimana level 0-nya ini untuk yang tidak static dan nilai satunya ini atau kategori satunya ini untuk yang static. Nah, berikut kita running hasil prediksinya. Di sini terdapat 11 provinsi yang termasuk pada data uji, yang dimana kita dapat membandingkan nilai aktual dan prediksinya di sini. Sebagai contoh, pada provinsi Sumatera Utara, nilai aktualnya itu 0 dan nilai prediksinya juga 0. Dan pada Nusa Tenggara Timur, nilai aktualnya itu 1 dan prediksinya itu 1. Kita lanjut ke evaluasi modelnya. Kita menggunakan confusion matrix dan berbagai metode lainnya. Nah, dapat dilihat pada output berikut merupakan confusion matrix yang diperoleh dengan nilai akurasi sebesar 0,9091, yang dimana model benar pada 90,91%. Data testing dari 11 provinsi dapat diprediksi 10 yang benar. Lalu dapat dilihat pada nilai p-value ACC lebih besar dari NIR, yang dimana nilainya itu 0,05, yang dimana model secara statistik lebih besar dari tebakan randomnya. Lalu dilihat dari nilai kapanya, ini diperoleh nilai sebesar 0,7925, yang dimana ini mengindikasikan kesesuaian kuat antara model dan data aktualnya. Lalu kita lihat pada sensitivity-nya, dia dapat nilai 1,000, yang artinya semua kelas 0 berhasil dikenali dengan benar. Dan pada specificity-nya dapat diperoleh nilai 0,7500, yang dimana 75% kelas 1 terdeteksi dengan benar. Selanjutnya kita masuk ke opsional, yakni uji beberapa nilai kelompok. Kita run. Oke, dapat dilihat dari output berikut bahwa K3, K7, dan K11 mempunyai nilai akurasi sebesar 0,901, yang dimana ini memberikan akurasi tertinggi pada model. Lalu pada K13 dan K15 nilai akurasinya itu menurun menjadi 0,8182. Selanjutnya kita membuat list untuk menyimpan prediksinya. Lalu kita melakukan loop untuk setiap kali K-nya. Kita menggabungkan prediksi menjadi data frame, kemudian menambahkan kolom provinsi dan nilai aktual, dan kita lihat pada hasil akhirnya. Berikut diperoleh outputnya dengan 11 provinsi
yang diperoleh dari data uji dengan nilai aktual sebagai berikut dan nilai kelasnya sebagai berikut. Yang dimana pada Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DI Yogyakarta mempunyai nilai aktual dan nilai K pada setiap kelasnya itu adalah 0. Sedangkan Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, dan Papua Barat Daya dapat diprediksi bahwa nilainya itu 1. Dari penelitian dan analisis yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan seluruh tujuan penelitian berhasil tercapai. Status kemiskinan dapat diklasifikasikan dengan baik menggunakan indikator sosial ekonomi dari BPS. Ketiga variabel PDRB, IPM, dan TPT terbukti mampu membedakan provinsi dengan kemiskinan rendah dan tinggi. Metode FKNN memberikan akurasi sebesar 90,91% yang menunjukkan bahwa metode ini efektif untuk data yang bersifat kompleks dan mengandung ketidakpastian. Model ini layak digunakan sebagai alat bantu untuk mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan berbasis data. Sekian penjelasan dari saya mengenai klasifikasi status kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan metode FKNN. Sekian dari saya, apabila terdapat kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.